Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang saya bacakan dan sedikit komentari adalah ditayangkan oleh bisnis.com. Judulnya, kata bos Agrinas soal pengadaan kipas angin 1,8 triliun untuk Kopdes. Ditayangkan pada hari Kamis malam ya, jam 8 malam. Ini ada gambar Pak Direktur Utama Agrinas Pangan, Huau Angelo, bersama jajaran saat konferensi pers pada Selasa 24 Februari. Jadi gambar ini tidak dalam kaitan dengan berita langsung ya. Nah, beritanya begini, ramai kabar terkait pengadaan barang berupa kipas angin senilai 1,8 triliun dalam program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kopdes ya, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Huau Angelo de Sosa Mota pun buka suara. Huau mengatakan bahwa Agrinas Pangan telah ditugaskan untuk mengelola Kopdes Merah Putih selama 2 tahun. Penugasan itu terkait dengan pembangunan, pengadaan, serta menjalankan operasional. Jadi Agrinas Pangan ya, ini perlu kita garis bawahi. Jadi bukan Kementerian Koperasi ya, berarti tidak ada di alokasi anggaran APBN. Ini dulu kita garis bawah ini dari berita ini, dan juga memang kita sudah punya informasi kan bahwa ini memang Agrinas Pangan yang membangun dan menjalankan koperasi selama 2 tahun sebelum diserahkan kepada pengurus koperasi. Nah, wajar dong dia yang ditanya ini. Ditanya terkait dengan kabar pengadaan kipas senilai 1,8 triliun, Wow tidak membenarkan pengadaan dengan nilai tersebut. Nah, ini ya berarti yang tanya jurnalis sudah benar nih. Tanya yang ngomong, nanti udah selesai ngomong, nanti saya jelaskan, kata Wow di Komplek Istana Kepresiden dan setelah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden. Nah, pada Kamis ya. Jadi beliau mengatakan tanya dulu sama yang menyebut angka itu, karena memang pertama bukan dari ini, ada beritanya ini. Dia membiarkan agar pembahasan pengadaan kipas 1,8 triliun berkembang terlebih dahulu di media. Itu kan kipas angin sarana prasarana. Jadi benar ya, berarti di Agrinas ya. Tapi kan kalau kipas bukan saya yang ngomong. Nah, betul nih, jadi dia tanya sama yang ngomong, biar kalian media muatin dulu, biar rame dulu, nanti saya jelaskan satu kali kan selesai. Kalau sekarang nanti nggak selesai-selesai katanya. Ini sebuah respon yang saya kira memang ya khas ini dari Pak Huau, ini suka begitu ya kan, harusnya dia jelasin ini memang adalah bagian dari Agrinas kan, yang ditugaskan ke Agrinas. Mau nunggu dulu orang ribut nanti baru dijelasin. Kalau dijelasin sejak awal kan dia jadi ribut. Ini maksudnya biar rame, maksudnya saya ini kan jadi begitu toh cara membacanya. Nah, dia pun mengatakan bahwa Agrinas Pangan belum menerima alokasi anggaran terkait pengembangan Kopdes Merah Putih. Nanti saya tanya ke Pak Menkyu, Menteri Keuangan Perbaya, sudah ke Menkyu, sudah kasih uang belum? Saya belum merasa gitu tuturnya. Ini juga membingungkan ya. Agrinas Pangan ini BUMN ya, dalam konteks ini ditugasi ya toh. Ya dari mana datangnya? Dari alokasi Kementerian Keuangan kan nggak ada. Karena kita semua sudah tahu sebelumnya bahwa si Agrinas ini melakukan utang ya. Jadi duitnya itu duit utang, itu melakukan pembangunan koperasi dan sarananya ini, utangnya diambil dari Bank Himbara. Jadi memang nggak ada, kalau mau berapapun tidak ada di alokasi APBN, kecuali itu dijalankan oleh Kementerian Koperasi, itu baru ada ya. Nah, sebelumnya Menkyu Purbaya menegaskan pemerintah tidak mengelola langsung pengadaan barang dalam program Kopdes Merah Putih. Ini benar ya jawabannya Pak. Menurutnya pemerintah hanya membayar cicilan pinjaman bank yang digunakan dalam skema pembiayaan program tersebut. Pertanyaan itu disampaikan Purbaya saat dimintai tanggapan mengenai isu anggaran Kopdes Merah Putih, termasuk kabar pengadaan kipas angin. Jadi tidak hanya kipas angin ya, anggaran Kopdes Merah Putih.
yang disebut mencapai triliunan rupiah. Saat ditanya mengenai kipas angin, Purbaya mengaku belum mengetahui informasi tersebut. Kipas, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu, nanti saya cek, kata Purbaya kepada wartawan. Juga sama di Istana Kepresidenan tanggal 23 Juli ya. Nah, sementara itu Menteri Koperasi Menko Peri Julianto yang juga sempat merespon soal isu pengadaan kipas angin untuk Kopdes Merah Putih yang disebut-sebut memakan anggaran hingga 1,8 triliun. Nah, ini Pak Peri malah di depan DPR ya, soal kipas angin saya tidak tahu, pengadaannya bukan di kami, tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya model Imatsu MDF harganya di Shopee. Jadi videonya beredar ya, jadi Pak dibantu oleh stafnya, Pak Menteri melihat kipas yang dimaksud, katanya Imatsu MDF itu harganya memang 11.464.000 ya, serinya macam-macam, tapi yang dilihat saya tidak tahu persis, kata Peri dalam rapat bersama Komisi 6 DPR RI Rabu. Jadi ini sebelumnya lagi ya. Itu respon Menko tersebut menjawab atas pertanyaan anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam dari fraksi PDI Perjuangan. Dalam kesempatan yang sama, Mufti mempertanyakan kebenaran anggaran triliunan yang sudah disiapkan untuk membeli kipas angin tersebut. Menurutnya, pengadaan tersebut tidak diketahui oleh pemerintah. Bahkan sambung Mufti, pihak-pihak terkait juga enggan memberikan jawaban. Maka pada kesempatan ini kami tanyakan kepada Pak Menteri, ini soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran 1,8 triliun, betul tidak Pak, ujarnya. Ini berarti kalau 1,8 juta dengan 1, berarti kan 10 juta nih. Nah, padahal harganya itu masih masuk ini, bahwa ini menurut saya Pak anggota DPR itu sudah mengerjakan PR-nya ini, karena ada isu begitu, mungkin dia juga dapat informasi dari beberapa, ditanyakan kan, ini menanyakan loh. Jadi, nah Menteri Koperasi nggak tahu. Nah, di atas tadi dalam kesempatan yang berbeda yang setelah peristiwa ini, jadi ini pemicu isu 1,8 triliun adalah pertanyaan dari anggota Komisi 6 ini ke Menkop, meskipun sebelumnya sudah beredar kabar itu, tapi ini kan resmi jadinya ya, di ajang pembicaraan resmi kelola kenegaraan kan, karena sidang DPR kan. Sudah benar anggota DPR-nya bertanya, kemudian Menkopnya menjawab tidak tahu, tapi dari video yang beredar di YouTube itu memang sempat juga dia nanya ke stafnya Pak Menkop. Jadi lalu ditunjukkan kipasnya, ada kipasnya itu, maksudnya ada itu, katanya kipasnya kira-kira beginilah. Nah, yang 11 jutaan ini, nah kalau ini kan 10 jutaan nih. Nah, dia pun ini Pak Peri membandingkan produk kipas angin di marketplace yang dinilai akan menghemat anggaran. Jadi maksudnya kalau di marketplace segitu, kalau ini 1,8 juta memang berarti lebih murah. Ya beli 1,8 juta dapat harga 10 juta, sementara di marketplace 11,4, ya logis ya. Nah, Mufti juga meminta Kemenkop untuk membuat dashboard perincian pengadaan barang untuk pengadaan barang Kopdes Merah Putih yang bisa diakses publik. Nah, di sini masalah kan jadinya. Saya ulangi sekali lagi. Nah, ini yang ditanya Menkop karena itu Kopdes Merah Putih. Tapi kita semua sudah tahu ya dari berbagai pemberitaan, dari juga pernyataan-pernyataan resmi, itu Kopdes Merah Putih itu tidak diurusi oleh Kementerian Koperasi. Bisa dikatakan Kementerian Koperasi hanya mencatat dalam legalitas, formalitas, Kementerian Koperasi bantu ya. Dan di dalam peresmian-peresmian juga sayangnya memang Menkop sendiri juga berkali-kali membanggakan soal Kopdes Merah Putih, padahal beliau tidak punya wewenang dalam pembangunan, pengadaan sarana. Nah, ketika ditanya ya nggak tahu ya. Dan nanti tadi ketika Purbaya ditanya ya logis ya, dalam hal ini saya kira jawaban Pak Purbaya benar, saya nggak tahu ya kan, betul kan, karena yang di bawah dia adalah kementerian lembaga, bukan di bawah ya. Anggaran-anggaran yang secara langsung bisa diperiksa oleh Pak Purbaya atau stafnya itu yang dialokasikan ke kementerian lembaga atau yang dialokasikan kepada BUN ya, Badan Umum Negara, dan dalam tingkat tertentu yang ditransfer ke daerah. Nah, sementara Kopdes Merah Putih ini diurusi Agrinas.
Nah, jangan lupa loh, ini kita juga belum tahu kelanjutan dari pengadaan, ingat kan, mobil pick up yang diimpor dari India. Bahkan sempat ada pengadaan motor. Dua-duanya kita tidak tahu persisnya, sebagian barang sudah datang, apakah akan senilai yang bombastis waktu itu 24-an triliun. Tapi sama juga, Kementerian Keuangan juga tidak terlibat, Kementerian Koperasi juga tidak terlibat, tanda petik ya, karena itu adalah PT Agrinas Pangan, BUMN. Nah, dia mengadakan duitnya dari mana? Agrinas, ngutang gitu. Ini sudah sederhananya begitu, ke Bank Himbara. Nah, yang bayar utangnya baru Kementerian Keuangan. Mestinya memang ada koordinasi, mestinya ya. Artinya apa saja yang dibeli, kemungkinan, tapi tidak untuk publik jadinya kan. Nah, ketika ada peristiwa seperti ini, kita kayak dipertontonkan saja, ya ini bagaimana? Belum selesai, meskipun katanya akan dikurangi ya urusan impor, tapi kan sudah dilakukan sebagian. Ingat loh, impor pick up ya, lalu motor tidak jelas ya, apakah jadi atau tidak jadi. Nah, belum lagi pembangunan fisik ya, pembangunan fisik bangunan yang sebagian dipertanyakan. Lalu bahkan ada di beberapa tempat ada, meskipun tidak banyak tapi ada ya keriuhan tentang lahan yang dipakai untuk membangun itu dan seterusnya. Nah, itu Kopdes Merah Putih itu Agrinas. Nah, ini kan lalu ada lagi kipas angin seperti ini. Dan ini angka 1,8 triliun hitung-hitungannya ya kalau benar termasuk logis. Bisa dibayangkan ya umpama satu koperasi dapat 2 atau 3. 2 lah sebut itu kan, kalau dia koperasinya yang sudah dialokasikan untuk 80.000, terlepas belum ada 80.000 koperasinya, itu kan berarti 1.100 berapa? 160.000 kipas angin dengan harga ini tadi ya angka 1,8 triliun itu ya kisaran itu. Nah, tinggal dijawab benar enggak. Tapi lucunya Agrinas saya bilang saya mau dengar dulu orang tanya dulu sama yang tanya. Loh, ini kan anggota DPR tanya, harus dijelasin dong mestinya. Nunggu. Jadi kesannya tadi dari berita ini, Pak Dirut Agrinas ini menunggu rame dulu, nanti saya jelaskan. Nah, saya kira ini adalah komunikasi yang sangat tidak bijak ya. Bagaimana mungkin kita diributkan oleh hal-hal yang sebetulnya memang menjadi tanggung jawab dia, dijelaskan saja. Nah, kebetulan ini Pak Menteri Koperasi bilang tidak tahu, Pak Menteri Keuangan tidak tahu, PT Agrinas, saya nunggu biar orang yang menyebut angka itu ngomong dulu. Loh, ini kan nanya kan, anggota DPR berarti ya masa dia dulu yang jelasin. Nah, begitu ya. Ya mudah-mudahan komentar saya ini bisa juga menjadikan kita semua peduli terhadap persoalan-persoalan begini. Ini kan kalau terus-menerus beberapa hal seperti ini antara kementerian, lembaga atau tadi BUMN yang ditugaskan untuk hal-hal tertentu itu menjadi pembicaraan yang tidak produktif ya. Belum lagi saya bisa saja nambahkan, loh BUMN itu kan mestinya di bawah Danantara. Bisa juga dong kita tanya ke Danantara. Ya, kalau begitu BPI Danantara terlepas mungkin masih belum selesai inbranknya ya, tapi kan bisa. Ini kalau begitu, bagaimana tata kelola negeri ini ke depannya terkait dengan keuangan negara yang apabila dialokasikan secara salah itu berdampak pada kesempatan untuk dialokasikan ke hal-hal yang lebih baik buat rakyat banyak.